أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, ketika ada Ustadz Fulan yang mendukung istrinya main TikTok sampai jadi viral, apakah itu bertanda TikTok halal? Ya Rabbi, mari kita belajar agama. Punya standar yang benar dalam menilai halal dan haram, objektif. Apa standar kita menilai halal dan haram? TikTok. Wanita joget menampakkan kecantikannya dan menampakkan sebagian joget menampakkan pinggul-pinggul yang bergoyang. Sekarang, itu halal atau haram? Jiwa yang suci akan jelas mengatakan itu nggak boleh. Jangan bilang, oh salah kamulah yang ngelihat yang nafsu. Bukan yang ngelihat yang nafsu yang salah. Yang mempernampakkan kecantikan yang harus ditutup, dia yang salah. Sekarang saya mau berbicara sebagai laki-laki yang sehat. Ketika laki-laki yang sehat melihat ada perempuan cantik sedang goyang-goyang, kalau seperti ini, ketika laki-laki tadi nafsu, yang salah laki-laki yang nafsu kah atau perempuan yang sedang mengajak dan bergoyang-goyang ini? Kalau dia bilang enggak, kalau saya enggak nafsu Ustaz, ya enggak nafsu bisa dia yang salah. Kok bisa dengan melihat perempuan lawan jenis yang cantik kamu enggak nafsu? Bukannya nafsu yang salah. Maka TikTok itu sudah menghilangkan rasa malu bagi anak-anak perempuan kita. Bayangkan sekarang anak perempuan gak punya malu. Di pinggir jalan ditaruh tripod, dia gak peduli lalu lalang sampingnya joget-joget. Gak peduli di samping sana. Seolah-olah teman dia cuma HP yang depan dia ini. Padahal dia sedang di tempat keramaian. Ya subhanallah. Apa seperti itu Islam mengajarkan wanita? Wa qarna fil buyutikunna. Kenapa Allah katakan perempuan-perempuan diamlah kalian di rumah kalian? Tanya kepada ustadz itu, kenapa ayat ini turunkan? Bukankah artinya bahwasannya perempuan itu tidak nampak? Sekarang dia di rumah tapi dia nampakkan foto dia, kegiatan dia di luar rumah. Sama saja seperti tidak orang di rumah. Sama saja seperti orang tidak dalam rumah. Maka itu Allah perintahkan waqarna fil buyutikun, wahai perempuan-perempuan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Sebutkan faedah-faedah dari ayat ini. Kenapa Allah perintahkan perempuan diam di rumah? Agar perempuan tidak sering nampak. Agar perempuan lebih mengurus rumah tangganya. Agar perempuan lebih menjaga kehormatannya, auratnya. Jelas Allah perintahkan perempuan diam di rumah. Sekarang TikTok atau media sosial yang menampakkan gambar-gambar perempuan itu seolah-olah mengirimkan gambar perempuan di luar rumah. Jadi seolah-olah perempuan di rumah udah gak di rumah lagi. Maka janganlah. Jangan bilang, oh ini ikhtilaf ulama, perempuan joget ikhtilaf ulama. Jangan berbicara sesuatu yang gantung ya. Saya mau kasih satu masalah lagi. Perempuan joget striptis ikhtilaf ulama. Bingung, Ustadz, perempuan joget striptis? Iya. Kalau striptisnya depan suami, boleh nggak? Boleh. Maka jangan bawa juga kata ulama, boleh, sebagian ulama boleh perempuan joget. Itu yang gimana kondisinya? Apakah kondisinya depan umum? Apakah kondisinya depan HP? Apakah kondisinya anak perempuan, anak gadis yang mereka punya media sosial, nanti di situ ada orang berkomentar dan akhirnya saling tawasul, saling ada interaksi? Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Jangan tanggung lah, kalau buat syubhat jangan tanggung. Sekalian aja bilang striptis itu ikhtilaf. Boleh kalau depan suami, jelas. Kalau nggak depan suami, saya mau contohkan lagi. Kalau orang bilang, Ustadz, apa hukum oleh perempuan joget-joget? Kalau saya bilang tiba-tiba boleh, lalu saya diam. Bagaimana ini? Maksudnya bagaimana? Kalau boleh depan suami, ya boleh. Kalau nggak depan suami, ya haram. Tidak boleh. Maka perkataan para ulama yang mengatakan boleh perempuan joget itu dalam kondisi di depan mahramnya atau di kalangan para wanita. Kalau bukan di depan mahramnya dengan kalangan para wanita, ikhtilaf mana? Iya, ikhtilaf antara liberal dan ahlussunnah mungkin. Tapi di kalangan ahlussunnah tidak akan pernah ada ikhtilaf gitu. Allah musta'an. Jadi ini sangat merisaukan.
Kalau sampai tokoh-tokoh agama mengatakan boleh dan mengasung boleh, mau kemana anak perempuan kita? Mau memegang agama bagaimana dia? Fungsinya orang-orang beragama dan fungsinya orang-orang ahlu agama adalah untuk meluruskan. Untuk meluruskan. Bukan untuk membenarkan sesuatu yang menjadi salah, tidak. Bayangkan, kalau seandainya para ustadz, para kiai mengatakan boleh TikTok, apa yang terjadi bagi anak perempuan kita? Apa yang terjadi pada istri-istri kita? Hilang rasa malu semuanya. Sementara malu itu bagian daripada iman. Malu itu bagian daripada iman. Maka bahagialah perempuan-perempuan yang malu pakai TikTok. Berarti imanmu masih bagus. Allah musta'an. Ya. Jangan seorang suami bangga sama istrinya. Oh, istri saya cantik Ustaz, biarin dipakai TikTok. Jangan. Itu akan merusak rumah tanggamu sendiri. Ketika dia dikomentari, ketika dia diberikan komentar orang lain, akhirnya digoda orang lain, kau sadar tidak sadar akhirnya pecah rumah tanggamu. Apa buktinya? Iya, ketika yang komentar ternyata lebih ganteng dari kamu, lebih kaya dari kamu, lebih hebat dari kamu. Lalu dia bilang, hebat, cantik juga ya. Kepikir nggak itu? Jangan, itu menyebabkan rumah tangga hancur. Allah musta'an. Allah musta'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم